Halo sahabat BK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bu Ulfi di pembelajaran online bimbingan konseling. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang karakteristik gender. Silahkan duduk manis dan simak video ini sampai habis. Sahabat BK, kalian udah tahu belum sih apa perbedaan seks dan gender? Mungkin kalian sering dengar ya istilah ini, tapi kedua ini sama atau beda ya? Yuk mari kita bahas satu persatu. Kita bahas tentang seks terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian baca, seks itu sering disebut juga dengan jenis kelamin. Artinya, seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Artinya, apabila seseorang berjenis kelamin laki-laki, artinya orang tersebut memiliki alat kelamin laki-laki. Dan begitupun dengan perempuan, apabila seseorang berjenis kelamin perempuan, maka ia memiliki alat kelamin perempuan. Cukup jelas ya? Perbedaan jenis kelamin ini bersifat mutlak dan kodrat atau ketentuan dari Allah ya, dan ini tidak bisa dirubah. Kemudian, apa itu gender? Seperti yang kalian lihat, gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Dan perbedaan ini bukan merupakan kodrat dari Tuhan, tapi hal ini merupakan buatan dari manusia. Artinya, penilaian perilaku antara laki-laki dan perempuan ini dibuat oleh manusia. Dan hal ini bisa saja berubah atau bersifat tidak permanen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kedua tabel ini. Ini perbedaan antara seks dan gender. Bisa kita lihat ya, kalau di tabel seks, nah ini bersifat mutlak atau tidak bisa berubah, sedangkan di tabel gender bisa berubah. Maksudnya, kalau di bagian seks kenapa tidak bisa berubah? Apabila misalkan seseorang dilahirkan menjadi seorang perempuan, maka ia memiliki alat kelamin vagina, dan ataupun misalkan dilahirkan sebagai seorang laki-laki, maka ia memiliki alat kelamin penis, dan ini tidak bisa dirubah atau misalkan tidak bisa ditukarkan. Sedangkan gender, ketika misalkan dia seorang perempuan, ia bisa saja memiliki perilaku seperti laki-laki ataupun laki-laki bisa memiliki perilaku seperti perempuan. Artinya hal ini, perilaku tersebut bisa dirubah. Kemudian di bagian kedua, di tabel seks, ada tidak bisa dipertukarkan dan di gender bisa ditukarkan. Ini contohnya misalkan, kalau misalkan di bagian seks nih ya, tidak bisa dipertukarkan, perempuan kan dikodratkan bisa hamil dan melahirkan. Nah, dan laki-laki dikodratkan mengalami mimpi basah contohnya. Nah, hal ini tidak bisa ditukar. Misalkan perempuan mengalami mimpi basah atau laki-laki bisa hamil dan melahirkannya, ini tidak bisa. Nah, sedangkan kalau misalkan di gender, contohnya misalkan pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan oleh perempuan dan sebaliknya bisa juga pekerjaan perempuan dikerjakan oleh laki-laki. Contohnya satu aja ya, misalkan pekerjaan Gojek zaman dulu mungkin hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi di zaman sekarang ini tidak sedikit perempuan juga bisa menjadi driver Gojek, gitu ya. Kemudian yang ketiga, di bagian seks, kodrat seks ini berlaku sepanjang hidupnya ya. Jadi ketika misalkan ia ditakdirkan perempuan, ya sampai akhir hayatnya dia itu seorang perempuan. Kalau misalkan gender, ini tergantung dari masa ke masa. Kemudian yang keempat, kalau seks itu berlaku di mana saja, artinya di belahan bumi manapun, kalau misalkan terlahir sebagai seorang perempuan, maka ia pasti memiliki alat kelamin perempuan. Nah, dan kalau misalkan di gender, ini tergantung dari budayanya masing-masing. Jadi bisa saja perilaku di budaya tertentu akan berbeda dengan di budaya lainnya.
Nah, yang terakhir, kalau seks itu seperti yang tadi dibahas di awal, seks itu sudah kodrat ditakdirkan oleh Allah. Nah, sedangkan gender ini dibuat oleh manusia, jadi ciptaan manusia. Kesimpulannya, seks itu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan melalui anatomi biologis, dan ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dipertukarkan, dan berlaku sampai seumur hidup dimanapun dan kapanpun. Sedangkan gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender ini juga berkaitan dengan harapan masyarakat bagaimana seharusnya laki-laki ataupun perempuan berperilaku di masyarakat. Lalu bagaimana karakteristik gender laki-laki dan perempuan? Nah, mari kita lihat kembali tabel yang sudah disediakan di samping ini. Nah, ini ada karakteristik gender dari laki-laki dan perempuan. Bisa kalian lihat dan bisa kalian baca sendiri. Kalau karakteristik gender laki-laki itu bersifat maskulin. Laki-laki cenderung memiliki sifat yang lebih rasional, kemudian memiliki sikap tegas, memiliki daya saing yang lebih tinggi, kemudian cenderung memiliki sifat lebih pemarah, dan lebih objektif. Nah, sedangkan karakteristik gender perempuan ini cenderung lebih feminim, cenderung lebih emosional, fleksibel, kemudian cenderung lebih sering menggunakan insting ketika mengambil keputusan, lebih cerewet, sabar, dan lain-lain. Nah, namun karakter-karakter ini sifatnya tidak mutlak dan dapat dipertukarkan. Artinya, laki-laki bisa juga memiliki karakteristik gender dari perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan bisa saja memiliki karakteristik gender laki-laki. Contohnya, laki-laki bisa juga memiliki sifat yang lebih emosional, atau misalkan cenderung cerewet, atau lemah lembut. Nah, begitupun perempuan bisa juga memiliki sifat seperti tegas, cenderung pemarah, memiliki sifat yang lebih rasional, atau memiliki sifat maskulin juga. Nah, adanya perubahan dan pertukaran karakteristik gender ini, maka dikenalah istilah yang disebut dengan kesetaraan gender. Lalu, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender artinya kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan guna memperoleh hak-hak yang sama sebagai manusia. Pada zaman dahulu, mungkin pergerakan wanita itu sangat terbatas, contohnya di lapangan pekerjaan. Dahulu, pekerjaan seperti pilot, kuli bangunan, driver, itu biasanya cenderung dilakukan oleh laki-laki atau kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Nah, namun seiring berjalannya waktu, seiring perpindahan zaman, nah sekarang bisa kita lihat banyak perempuan-perempuan yang melakukan pekerjaan tersebut. Begitupun dengan laki-laki, sekarang pekerjaan seperti makeup artist, menjahit, itu sudah mulai banyak dilakukan oleh laki-laki. Meskipun tadinya pekerjaan-pekerjaan tersebut biasanya dilakukan oleh perempuan. Nah, tapi meskipun sekarang sudah diberi kebebasan, kita sebagai umat muslim ada perintah dari Allah yang perlu kita taati. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, di situ dikatakan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, artinya seseorang yang dilahirkan sebagai seorang laki-laki, maka dirinya harus menyiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin ketika nanti berumah tangga. Menjadi peran suami dan ayah ini berarti laki-laki itu harus memiliki perilaku atau sikap bertanggung jawab, karena berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya nanti. Itu salah satunya. Nah, kemudian untuk perempuan, meskipun sudah diberi kebebasan,
Tapi ketika nanti sudah menikah, harus kembali lagi dengan kodratnya atau fitrahnya sebagai seorang ibu atau seorang istri, yang mana berarti harus memiliki sifat lemah lembut, memiliki sifat penyayang, dan wajib mematuhi atau menaati apa yang diperintahkan oleh suami, tetapi harus sesuai dengan syariat Islam dan bukan dalam hal melakukan sesuatu yang maksiat. Nah, sahabat BK, sebetulnya materi tentang karakteristik gender ini sangatlah luas dan banyak persepsi lainnya. Mudah-mudahan kalian tidak puas hanya di materi ini aja ya. Jadi kalian bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya tentang karakteristik gender ini. Yang ingin Ibu tekankan di materi ini adalah agar kita selalu bersyukur dan menerima kodrat yang telah Allah berikan kepada kita, menerima kekurangan dan kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan bersyukur kita bisa menjalankan peran gender kita sebagaimana mestinya. Untuk laki-laki, yuk mari kita belajar agar menjadi sosok suami dan ayah yang soleh, dan begitupun untuk perempuan, yuk mari kita belajar agar menjadi calon istri dan ibu yang solehah. Baiklah sahabat BK, itu dia materi kita hari ini. Mohon maaf apabila misalkan masih banyak kekurangan. Silahkan komen di bawah untuk kritik dan sarannya, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.